Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tematik. Alhamdulillah untuk tematik kita sudah masuk pada tema 4E dengan judul Pahlawanku. Nah adik-adik, kita langsung saja pada pembelajaran 1. Silakan adik-adik buka halaman 4. Di sini ada cerita tentang Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat. Pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Dari peninggalan prasasti diketahui bahwa kerajaan Kutai mengalami masa keemasan di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman. Mulawarman merupakan cucu dari Kudungga. Pada masa itu, kerajaan Kutai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan. Selain menguasai Kalimantan Timur, Raja Mulawarman juga berhasil menaklukkan sebagian besar daerah Kalimantan. Mulawarman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Mulawarman juga lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadinya. Tidak mengherankan jika rakyatnya hidup aman, makmur, dan sejahtera. Rakyatnya pun mencintai dan bangga terhadap raja mereka. Dari prasasti juga diketahui bahwa Raja Mulawarman sangat dermawan dan dekat dengan rakyatnya. Ia pernah memberikan sedekah 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Karena kedermawaannya tersebut, Raja Mulawarman sering disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, banyak bangunan suci didirikan, seperti bangunan suci untuk menyembah Dewa Trimurti. Selain itu, banyak arca dibuat, seperti arca Siwa dan arca Ganesha. Peninggalan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Raja Mulawarman adalah 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Yupa merupakan tiang batu yang digunakan dalam upacara persembahan untuk dewa. Para prasasti yupa terdapat tulisan yang secara garis besar menceritakan tentang sosial, politik, dan budaya kerajaan Kutai. Nah adik-adik, untuk tugas tematik hari ini, silakan adik-adik membaca cerita Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Nah, untuk tugasnya ada pada Ayo Jawab pada halaman 4 juga. Nah, di sini ada pertanyaan, di manakah letak Kerajaan Kutai? Nah, ada di teks ini ada jawabannya. Kemudian pada masa kepemimpinan siapakah Kerajaan Kutai mencapai masa keemasannya? Nah, di sini di teks juga ada jawabannya. Kemudian bagaimana kehidupan rakyat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman? Keempat, sikap apa saja yang dimiliki Raja Mulawarman sehingga dicintai rakyatnya? Kemudian yang kelima, apa saja peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal? Nah adik-adik, untuk Ayo Jawab pada nomor 1 sampai nomor 5 ini jawabannya semua ada pada teks Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Jadi silakan dulu dibaca teksnya, kemudian menjawab Ayo Jawab pada halaman 4. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut masih pada pembelajaran 1. Di sini ada Ayo Belajar. Silakan adik-adik buka halaman 7. Untuk menambah pengetahuan akan kerajaan-kerajaan di Nusantara, Bella menyempatkan diri membaca buku sebelum tidur. Di atas meja belajar Bella membaca buku dengan diterangi cahaya lampu. Lampu merupakan salah satu sumber cahaya. Apakah itu cahaya? Tahukah kamu sumber cahaya lainnya? Cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Kita tidak dapat melihat apapun bila tidak ada cahaya.
Sumber cahaya terdiri dari dua macam, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami contohnya matahari. Kemudian sumber cahaya buatan misalnya senter dan lampu. Cahaya tidak memiliki wujud atau bentuk, tetapi cahaya memiliki beberapa sifat. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus dapat kamu lihat pada pagi atau sore hari. Ketika matahari bersinar, cahaya akan masuk melalui celah atau lubang jendela kamarmu. Tampak cahaya lurus memasuki ruangan. Cobalah kamu amati sifat cahaya ini di rumahmu pada pagi atau sore hari. Kemudian B, dapat dipantulkan. Apa yang terjadi jika sinar matahari diarahkan ke cermin, kemudian cermin diarahkan ke dinding? Apa yang kamu lihat hasilnya? Sinar matahari akan memantul dari cermin. Hasil pantulannya dapat dilihat di dinding. Kemudian C, menembus benda bening. Benda bening seperti gelas, kaca bening, kemudian air jernih dan plastik dapat meneruskan cahaya sehingga tampak menembus benda tersebut. Kemudian, apakah benda seperti buku, kayu, tembok, atau air susu dapat ditembus cahaya? Cobalah kamu amati kedua benda di samping. Nah, coba diamati pada gambar 1.7. Botol bening dapat ditembus cahaya, sedangkan teko dari logam tidak dapat ditembus cahaya. Apa yang kamu lihat? Botol bening dapat ditembus cahaya, sedangkan teko dari logam tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, jadi adik-adik, seperti gelas kaca bening, kemudian air jernih dan plastik dapat ditembus oleh cahaya. Nah, sedangkan buku, kayu, tembok, atau air susu tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, lanjut pada halaman 8. D, membias. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas antar medium yang berbeda. Contohnya seperti pada gambar di bawah. Pensil terlihat patah karena cahaya mengalami pembiasan ketika melalui bidang batas 3 medium yang berbeda, yaitu udara, kaca, dan air. Nah, coba adik-adik perhatikan pada gambar pensil di bawah. Pensil tampak patah karena pembiasan cahaya. Jadi pensilnya terlihat seperti patah karena pembiasan cahaya. Padahal dia tidak patah, hanya terlihat seperti patah karena pembiasan cahaya tersebut. Nah, oke, kita lanjut. E, dapat diuraikan. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah pelangi. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang tampak berwarna putih. Setelah mengenai butiran air hujan, cahaya putih itu mengalami pembiasan dan terurai menjadi 7 warna yang kamu lihat pada warna pelangi. Pelangi memiliki 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna itu disebut dengan spektrum warna. Nah, coba adik-adik perhatikan pada gambar 1.9. Pelangi berasal dari penguraian cahaya matahari. Nah, adik-adik, untuk tugas selanjutnya pada pembelajaran 1, perhatikan di bawah ada ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut ini secara lisan. Tapi karena saat ini belajar daring di rumah, jadi silakan dijawab saja di buku tulis atau bisa juga di buku cetak tematik. Nah, di sini ada pertanyaan. 1. Sebutkan sumber cahaya alami dan buatan. Nah, ada di teks ya. Kemudian 2. Apakah cahaya memiliki wujud atau bentuk? Nah, ada juga jawabannya di teks. Apa saja sifat-sifat cahaya? Apa yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Kemudian yang kelima, sebutkan warna-warna pelangi. Nah, semua untuk jawaban pada ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5 ada pada teks di halaman 7 dan 8. Nah, adik-adik, untuk tugas tematik hari ini itu dulu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.